Malam pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda. Pada edisi kali ini, Breaking News mengabarkan seputar dunia perkuliahan. Bersama saya Muhammad Holis Afwan, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, saya kabarkan kembali mengenai perkuliahan teknik, reportase, dan investigasi berita. Pada Senin 23 Oktober 2023, mahasiswa KPIC Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten kembali menjalani aktivitas belajar mata kuliah teknik, reportase, investigasi berita. Pertemuan ke-9 ini yaitu lanjutan presentasi kelompok 5 yang mempresentasikan tentang jurnalisme data dan jurnalisme sains yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari Nurul Iman, Via Arum, dan Nancy Hasanah. Pada pertemuan kali ini cukup menarik, yang mana presentator yang mempresentasikan materi hanya satu orang, yaitu Nurul Iman. Menurut pengakuan Iman, teman-temannya itu telat dikarenakan macet di perjalanan. Akan tetapi pemirsa, perkuliahan ini tetap berjalan dengan lancar seperti biasanya. Baik pemirsa, saya akan mengabarkan ulang materi presentasi dari kelompok 5 yaitu jurnalisme data dan jurnalisme sains. Menurut Sarah Kodots, asisten editor dan produser grafis di Popular Science, jurnalisme data dan jurnalisme sains bermuara pada mengambil sesuatu yang rumit dan mencoba membuatnya dapat dimengerti. Jurnalisme data ini baik dalam bentuk visualisasi statis, fitur interaktif, atau sekadar sedikit analisis tambahan untuk menambahkan konteks pada berita terkini yang dapat membawa hasil ilmiah ke latar depan sebuah berita yang membuatnya dapat diakses oleh pembaca. Jurnalisme data, data jurnalisme atau jurnalisme data adalah kegiatan pengumpulan, analisis, penyiapan informasi digital dengan tujuan publikasi jurnalistik. Jurnalisme data merupakan bentuk khusus dari laporan investigasi dengan menggunakan data dan aplikasi data statistik untuk mengembangkan laporan yang disajikan secara visual. Data jurnalisme ini biasanya berita yang disajikan meliputi 3 bentuk data. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah dalam jurnalisme merujuk pada penggunaan angka, statistik, dan data numerik untuk mendukung atau menghistorisikan cerita berita. Ini dapat melibatkan penggunaan grafik, tabel, dan statistik dalam laporan berita untuk memberikan pembaca pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas. Data kuantitatif sering digunakan untuk memberikan bukti, konteks, atau pembandingan dalam berita. Ini juga dalam membantu jurnalisme menggali tren atau pola yang relevan dalam cerita berita. Selanjutnya, data kualitatif. Data kualitatif dalam jurnalisme adalah informasi yang diperoleh melalui metode penelitian kualitatif seperti wawancara, observasi, atau analisis teks yang biasanya tidak berbentuk angka atau statistik. Data kualitatif dalam jurnalisme dapat berupa kutipan dari sumber cerita naratif atau deskripsi yang memberikan wawasan mendalam tentang isu atau peristiwa yang sedang dilaporkan. Ini dapat membantu menggambarkan nuansa, latar belakang, atau pandangan individu yang terlibat dalam cerita. Data kuantitatif sering digunakan untuk memberikan kedalaman dalam konteks berita yang bersifat lebih deskriptif dan kualitatif daripada berdasarkan angka. Jurnalisme visual adalah cabang jurnalisme yang menyajikan bahwa mengandalkan elemen visual seperti foto, video, grafik, ilustrasi, dan desain grafis untuk menceritakan berita atau menyampaikan informasi tujuan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca, pemirsa dengan cara yang kuat, mudah dimengerti. Misalnya fotografi, jurnalisme, video, grafik dan infografik, animasi, desain berita, pamflet. Selanjutnya pemirsa, manajemen reproduksi. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, pengaturan. Dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu usaha, baik usaha yang berskala kecil, sedang, maupun besar. Perusahaan yang tidak menerapkan manajemen akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan masalah melalui orang lain. Fungsi manajemen reproduksi diantaranya sebagai pembuat perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerak-gerakan actuating, dan pengendalian controlling. Departemen ini berfungsi untuk merencanakan dan menciptakan program-program berita, menentukan isu tema berita, kemudian menyajikannya kepada pemirsa.
Departemen ini terdiri dari pemimpin redaksi, produser, reporter, kameramen, presenter, dan editor. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita malam ini. Saya Muhammad Nuri Safwan undur diri. Selamat malam.